Before we study, let's pray together. Praying begin. Bismillahirrahmanirrahim. Finish. Okay, let's say the dream niyat first. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. By the name of Allah. By the name of Allah. The most gracious. The most gracious. And the most merciful. And the most merciful. I believe. I believe. I can dream big. I can dream big. I believe. I believe. I can master English. I can master English. I'm born as an English speaker. English speaker. I can speak English easily. I can speak English easily. I can speak English effortlessly. I can speak English effortlessly. Speaking English is my passion. Speaking English is my passion. I'm very happy when speaking English. I'm very happy when speaking English. I will always speak English I will always speak English wherever and whenever I go. wherever and whenever I go. Nah, pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang tips supaya menguasai bahasa Inggris secara singkat walaupun otodidak sendirian ya. Nah, kalian ada temen nih, dulu Mister mau belajar bahasa Inggris tuh dari potongan kertas ya. Waktu mulung rongsokan ya, mulung sampah. Terus Mister melihat dikumpulin ada buku-buku bekas ya, ngumpulin vocabulary bahasa Inggrisnya buah-buahan apa, itu sampai dicatetin, dikumpulin. Saking pengen belajar ya. Ngapain mau belajar bahasa Inggris gitu? Kamu nggak bakal ke Inggris kemana gitu. Memang Mister belum pernah ke sana ya, tapi ada kepuasan tersendiri ya, ada pencapaian tersendiri ketika kita menguasai bahasa Inggris ya, bahasa asing ya, bahasa bukan bahasa kita. Nah, yang bisa terapkan adalah self-talk. Apa self-talk? Berbicara ke diri sendiri. Jadi ketika kita tidak punya partner, coba ciptakan self-image kalian ya, self-image gambar kalian ya, ketika kalian ngaca ya, ada sosok Fasya di situ, ada sosok Iza di situ, ada sosok Arif, ada sosok Mina ya. Itu bayangkan di depan kaca itu adalah sosok terbaik kalian. Nah, sosok yang the best. Jadi tadi dream big kalian apa? Mau jadi hafiz Quran internasional. Nah, itu di depan kaca ya. Bayangkan seolah-olah partner kalian ngobrol tuh itu gitu. Nah, Imam ya di sini sebagai imam yang lahir di Majalengka, tinggal di sekarang Sukawana ya. Ngobrol bahasa Sunda, bahasa Indonesia, dan juga ada lagi sosok Mr. Dream. Nah, ada dua. Mr. Dream itu sosok yang versi terbaiknya Mister ya. Ketika Imam jadi Mr. Dream itu otomatis melihat bendanya jadi dua bahasa. Melihat kursi jadinya kursi ya. Jadi dua bahasa. Jadi gini, kalian di depan kaca itu self image itu nggak ngerti bahasa Indonesia ya. Jadi nggak ngerti bahasa Sunda, kalian bukan lahir di sini ya, tapi ciptakan sendiri versi terbaik kalian, di mana kalian bisa terlibat dengan warga negara dunia ya, ngobrolnya bahasa Inggris, terus wawasannya bahasa Inggris, mindsetnya bahasa Inggris. Jadi ketika melihat benda pun otomatis ada dua gitu, ada dua ini jendela sama window. Yang simpel-simpel aja ya. Kalau nggak tahu artinya sudah ucapkan sesuai cara native speaker atau bule ya ngomong bahasa tersebut. Ibaratnya kalian bule yang baru belajar bahasa Indonesia. Nah, itu tipsnya seperti itu. Jadi melihat papan tulis jadinya papan tulis. Kalau nggak tahu ya, tapi kalau udah tahu whiteboard ya. Ini table ya. Kalau nggak tahu jadinya meja. Nah, masih ingat kan alfabet yang kemarin? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K ya. Native speaker nggak bisa nyebut huruf K ya. Tapi ya, nggak terlalu begitu banget ya. Kaki, ku, keko. Kaki, ku, keko. Nah, coba 1, 2, 3. K. Coba kursi. Nah, bedain ya, versi kita yang sekarang versi A dan versi B, versi yang ada di depan kaca. Versi A melihat kursi, ya biasa kursi. Tapi kalau jadi versi B, kalian harus mengucapinnya dengan
cara native speaker. Kursi. Kursi. Nah, misalnya kampak. Kampak. Ya, atau kapak ya. Terus apa lagi ya? Kotak. Kotak. Nah, buku. Buku. Bahasa Inggrisnya book. Nah, terus latihan yang sederhana seperti itu. Jadi dari mulai pelafalan. Coba anak-anak bule ya, anak-anak native speaker, apakah dia belajar grammar gitu? Baca dulu baru ngucapin? Enggak kan? Kalian belajar bahasa Sunda, apakah buku bahasa Sunda dulu dibaca? Ya kan waktu kecil tiba-tiba bisa ngomong kan? Nah, coba terapkan seperti itu. Ya, terapkan kalau kalian punya kemauan kuat untuk belajar bahasa Inggris, jadilah seperti anak native speaker. Jangan belajar bahasa Inggris pakai versi kalian yang sekarang. Kalian harus ciptakan versi yang B, ya self image, ya. Lalu self talk, ngobrol di situ. Mau ngobrolnya habis subuh, mau pas mau tidur. Misalnya biasanya gini. Today I was so happy because I met many new friends in my community. Jadi kayak nulis diary, tapi diucapin, ngobrol ya. Apa aja yang sepele kayak apa, kalau nggak tahu ditulis dulu baru diobrolin. Ya, harus ngobrol, harus speaking. Kalau belajar bahasa Inggris tanpa speaking itu kayak sayur asem tanpa asem, ya. Jadi nggak terasa asemnya gitu loh. Namanya aja sayur asem, namanya aja bahasa Inggris, tapi nggak pernah ngomong, nggak pernah speaking, itu nonsense ya, omong kosong. Nah, itu tips, Mister ya. Belajar bahasa Inggris otodidak tanpa ikut kursus, tanpa belajar khusus gitu ya. Jadi otodidak, ngeliatin video. Kalian punya gadget, coba manfaatin. Subscribe akun-akun latihan bahasa Inggris ya, jangan subscribe yang TikTokan dulu ya. Ya, jadi harus apa ya? Ada konten edukasinya ya. Nggak hanya bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina barangkali ya. Kalian mau menguasai apa? Nih, penting banget menguasai bahasa asing dari sekarang ya. Itu kalian nggak lihat di depan ada pembangunan jalan, pelebaran jalan, pabrik segala macam, itu yang tinggal di situ nanti siapa? Orang Indonesia atau orang Majalengka, orang Kertajati? Orang luar. Orang luar tuh, benar, orang luar. Orang luar itu dia lebih pintar dari kita, dia lebih kaya dari kita, ya. Dia punya niatnya apakah baik atau jahat, atau maksudnya cuma meraup keuntungan saja, atau punya kepedulian juga ke kita? Kita belum tahu. Tapi dengan modal menguasai bahasa asing, minimal bahasa Inggris ya, kita bisa minimal diperhatikan ya, dilihat gitu. Oh ini loh warga asli Sukawana, oh ini loh warga asli Majalengka, ya. Ternyata kapasitasnya pintar ya, bisa berwawasan gitu, wawasannya luas, bisa ngomong bahasa Inggris, bisa ngomong bahasa Arab, hafiz Quran juga. Wah ini mantap. Jadi mereka tidak membodohi kita, ya. Dulu penjajah Belanda datang ke sini dengan iming-iming segala macam, karena mereka selain menjajah secara agama ya, tapi menjajah juga secara ekonomi ya. Jadi kita hanya dijadikan budak. Tapi dengan perlawanan para intelektual, para santri, para kiai ya, itu melakukan pemberontakan. Wah ini nggak kayak gini nih, penjajah ini tanah kita, ini tanah air kita, masa kita cuma diambil kekayaannya terus kita hanya menjadi budaknya, babuknya, ya kan? Gitu. Nah, perjuangan kemerdekaan terus berlanjut sampai sekarang, ya. Kalian perjuang seperti pahlawannya seperti apa? Tidak seperti dengan senjata, tapi dengan melawan kebodohan, ya, kebodohan kalian sendiri. Ya, jangan jauh-jauh deh, misalnya melihat teman kalian lebih pintar segala macam, udah melawan kebodohan diri kalian sendiri ya. Misalnya bersaing dengan diri kalian sendiri di hari yang lalu. Oke, balik lagi ke tips bahasa Inggris yang tadi. Melihat benda-benda sekitar bahasa Inggris ya, dengan dua bahasa gitu. Jadi tembok misalnya nggak tahu deh bahasa Inggrisnya tembok, ya udah ucapkan dengan gaya bahasa Inggris, tembok. Nah, itu kalau udah mentok apa gitu, cari artinya. Sekarang udah ada Google Translate, aplikasi segala macam. Wall. Nah, jadi ketika melihat itu udah kebayangannya wall. Nanggap bahasa Inggris itu jangan bahasa orang luar terus, tapi bahasa kita, ya. Maksudnya bahasa yang kita ciptakan, yang kita sejak lahir kita
alam dalami gitu ya. Tadi di self image yang B ya. Kalian harus punya dua kepribadian, dua karakter ya, belajar bahasa Inggris ya. Jangan karakter yang ini aja dipaksa bahasa Inggris akan susah. Soalnya kalau yang B itu adalah kayak anak-anak selalu kepo. Mama itu apa? Kursi. Nah itu akan langsung ingat kalau anak-anak kan. Balita 5 tahun ya. Nah misalnya Lutfi kepo nih bahasa Inggrisnya meja apa? Misalnya belum tahu, Mister kasih tahu table. Terus ucapin coba. Nah sampai dia tua, sampai Lutfi tua akan selalu ingat bahwa meja itu table. Gitu. Itu kehebatan golden age ya, anak-anak ya, daya ingat anak-anak. Nah kalian masih bisa, masih berpotensi. Jangan dihabiskan waktu kalian dengan hal yang tidak positif ya, yang kurang positif. Banyak sekali pengaruh-pengaruh gadget ya. Coba masukin aplikasi bahasa Inggris. Mister ada nih banyak rekomendasi ya. Bisa buat masukin ini tipsnya. Lalu yang kedua, ubah HP kalian dengan bahasa Inggris. Nah ini yang paling ini. Ini Mister mulai bicara ke faktor eksternal ya. Coba sehari 24 jam pegang HP berapa jam? Ada yang sampai 20 jam. Dikit-dikit HP. Nah, HP kalian itu ya sekarang ini menurut Mister ya itu bisa jadi potensi pedang mata dua. Pedang mata dua itu bisa menikam kita atau bisa dijadiin kita senjata buat melawan kebodohan tadi ya. Bisa menikam kita ya jelas, bisa melenakan kita. Misalnya kita terlena dengan aplikasi, dengan game, tapi kita lupa dengan belajar. Nah, gitu. Jadi gadget hanya alat, bukan segala sesuatu ya. Itu ya simpan dulu. Ya. Nah, perhatikan ya, kalian boleh main game, tapi batasi, jangan lebih banyak porsi main gamenya dibanding belajarnya. Ya. Ada murid Mister dia belajar bahasa Inggris tapi hanya dengan game. Nah itu bisa ngambil sisi positif dari game. Ya. Terus kalau bisa sih ya jangan main sepuasnya ya, jangan main melihat orang pada main game ikut main game, apa benefitnya? Dia cari tahu. Oke, itu yang tips yang kedua ya, ubah ke bahasa Inggris, banyakin konten-konten bahasa Inggris ya. Karena yang paling menentukan adalah bukan pas sekarang lagi belajar sama Mister ya. Kalian belajar sama Mister nih, terus tiba-tiba langsung pintar bahasa Inggris, enggak juga ya. Tapi setelah Mister keluar dari sini, setelah nanti sholat isya terus bubar, dan apa yang akan kalian lakukan saat itu dan nanti besok, itulah yang paling menentukan. Ya, nggak ada yang ngatur kalian selain orang tua kalian kan. Nah, jadi itu yang paling menentukan masa depan kalian. Bukan pas sedang berada di hadapan guru. Guru hanya mengarahkan. Ya, ini loh jalan cepatnya kalau kalian pengen sukses. Ini loh urusan kalian mau nurut, mau enggak. Ya, itu tanggung jawab kalian sendiri ya. Jadi gitu begitupun di sekolah, kalian di sekolah pengen pintar ya, ikhtiarnya ada gitu ya. Tapi setelah kalian pulang dari sekolah, apa yang akan kalian lakukan, itulah yang paling menentukan. Misalnya kalian belajar lagi, nah itu lebih bagus ya. Nge-review lagi, belajar tanpa harus disuruh guru atau orang tua, ada inisiatif itu ya. Terus berprogres ya. Targetkan 10 atau 20 kata per hari. Dari mulai yang sekitar kita dulu di kamar kalian, dari yang paling kecil, paling besar dulu ke yang paling kecil sampai ke sarung bantal misalnya. Pillowcase. Ya, bahasa Inggrisnya kan pillow, bantal. Case itu wadah. Pillowcase. Nah, jadi coba kalau pengen menciptakan self image B, kalian harus netral dulu ya, harus dalam kondisi stabil, istighfar dulu. Ya Allah, niatkan saya pengen pintar, saya pengen meraih masa depan yang cemerlang. Ya, sambil mau ngaca tuh, tarik nafas tuh, kalau bisa wudhu dulu, bersuci dulu, taharah dulu ya. Tarik nafas dulu, yuk 3 kali. Keluarin, pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Keluarin lagi. Semakin kalian tarik nafas, semakin tenang. Ya, niatin dalam hati ya.
Sekarang Arif, Alif, Izar, terus siapa? Ilpan. Ya, Irfan, lupa. Ya, terus Fasya, Silvi, Ismi, ya, Nur, Lutfi, Ina, sama Arumi, terus Neno. Mulai sekarang ya, ciptakan self image kalian yang lebih baik. Bayangkan 5 atau 10 tahun yang akan datang, kalian mau jadi apa? Siswa SMA yang seperti apa? Siswa aliyah yang seperti apa? Santri yang seperti apa? Sudah hafal berapa juz? Sudah bisa ngobrol atau berpidato bahasa Inggris seperti siapa? Harus punya target, ya. Jadi biar kalian termotivasi. Oh iya, saya bertanggung jawab nih mewujudkan saya versi 5 tahun, ya. Kalian yang sekarang adalah hasil pembentukan pemikiran atau kebiasaan-kebiasaan lain kalian 3 atau 5 tahun yang lalu. Kenapa kalian bisa di kampung impian? Karena kalian mungkin rajin dulunya, ya, hampir istiqomah sampai sekarang. Nah, apakah akan seperti ini terus? Ya, bayangkan ke depannya seperti apa, ya. Kalian yang 5 tahun yang akan datang itu adalah yang ditentukan saat ini, kebiasaan kalian saat ini. Kebiasaannya sering hafal Quran, sering belajar bahasa, ya otomatis 3-5 tahun ke depan akan mahir, ya, dengan sendirinya. Gitu. Jadi harus punya komitmen. Tuh, kalian udah dewasa nih, ya, sudah mau peralihan remaja ke dewasa. Jadilah pembeda di antara pemuda atau anak-anak yang lain. Jangan hanya ikut-ikutan tren gitu ya. Santri-santri kampung impian itu harus jadi pembeda. Kita mencetak para pemimpin. Oke. Any question? Ada pertanyaan? Jadi yang pertama apa tipsnya? Buat self image. Ya, buatlah self image. Ini mau bahasa Arab, mau bahasa Inggris, boleh ya. Self image itu patokan kalian yang terbaik, versi kalian terbaik itu apa? Misalnya Alif nih mau masuk kuliah 5 tahun lagi, kan? 2 tahun. 2 tahun kan? Ya, pokoknya 5 tahun itu kan masih kuliah kan? Ya. Nah, lu bayangkan mau seperti apa sih sosok mahasiswa seorang Alif itu gitu. Nah, ajak ngobrol di depan kaca. Jangan, oh nanti dianggap gila gitu. Udah bodo amat ya. Jangan pikirin omongan ini. Hanya kita yang tahu ya, dan Allah yang menyaksikan ya. Kita yang penting berikhtiar. Ini salah satu metode belajar soalnya ya. Metode mengembangkan diri. Ya. Sampai sekarang juga Mister seperti itu. Kadang di kaca gitu ketahuan sama Teh Dewi gitu. Ngapain gitu. Mister Dream namanya gitu. Jadi Mister memang punya self image ya, punya gambaran ke depan jadi apa gini. Selalu diajak diskusi ya. Kadang hanya dengan merenung gitu ya di tempat yang sepi, sambil habis wudhu, sambil zikir itu suka ada ketenangan ya. Jadi masalah-masalah yang berat pun terasa ringan. Oke, mungkin itu saja ya. Nanti latihannya adalah membaca alfabet ya, alfabet yang seperti bule. Itu bisa harus rombak dulu ya. Pemikiran, wawasan kalian tentang bahasa Inggris ya. Yang keliru-kelirunya tuh harus dipretelin dulu, diganti dengan self image yang baik. Karena seperti yang tadi saya bilang, susah ya, susah untuk pintar bahasa Inggris kalau masih kalian yang sekarang. Makanya harus bikin dulu self image B. Self image B itu seperti kertas kosong. Nah, jadi hapus dulu gitu pengetahuan, pemahaman kalian, disimpan dulu, baru disisipkan dengan hal yang lebih baik gitu ya, yang lebih sesuai kaidah, lebih sesuai patokannya. Okay, let's continue for the next material ya. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kampung Impian. We are